Perkenalkan, saya Ika Nandayani, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bondowoso, mewakili SMP Negeri 1 Ringin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan. Di samping sebelah saya ada rekan sejawat saya yang cantik, yaitu Budina Dwi Anggraini, yang akan saya observasi, di mana pada kesempatan kali ini supervisi akademik meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan terakhir adalah pasca observasi. Pada pra-observasi ini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Budina Dwi Anggraini selaku yang saya observasi, yaitu apa yang ingin Budina dapatkan setelah melakukan supervisi akademik ini? Saya ingin tahu, Bu, hasil pengamatan jenengan dari pembelajaran yang akan saya lakukan, hal-hal apa saja yang masih perlu saya benahi, perlu saya kembangkan, atau hal-hal apa saja yang sudah baik dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian, Budina, untuk mata pelajaran apa yang akan jenengan ampu? Kemudian materi apa yang akan panjenengan ajarkan di kelas panjenengan nanti? Yang akan saya angkat adalah materi pengolahan umbi dan serealia. Itu adalah mata pelajaran prakarya, Bu. Di kelas berapa, Budina, kalau boleh tahu? Kelas 8. Nah, tentunya dalam setiap pembelajaran di kelas kita, Budina, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam menyampaikan materi tersebut. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan panjenengan lakukan di dalam kelas tersebut? Kebetulan RPP yang untuk pembelajaran hari Senin ini sudah saya siapkan, Bu. Di situ tujuan pembelajaran yang saya angkat adalah siswa bisa membuat langkah-langkah pembuatan kerupuk ubi dengan baik. Nah, kemudian siswa nantinya akan mendemonstrasikan langkah-langkah yang mereka buat sesuai dengan minatnya. Ada yang membuat video, ada yang presentasi, ada yang membuat peta konsep, dan lain-lain sesuai dengan minatnya. Untuk mencapai langkah-langkah tujuan pembelajaran itu, kira-kira langkah-langkah yang akan Budina terapkan di dalam kelas tersebut apa saja, Budina? Sesuai dengan RPP yang telah saya susun, Bu. Jadi ada kegiatan pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Nah, di kegiatan pendahuluan itu saya sudah menyiapkan sebuah video yang akan saya tayangkan. Nah, tujuannya adalah dari video tersebut bisa membangkitkan rasa ingin tahu siswa terkait materi apa yang akan kita pelajari saat ini, gitu. Kemudian di kegiatan inti saya sudah menyiapkan konten yang berbeda untuk siswa. Ada yang saya siapkan dengan konten berupa video. Ini untuk siswa yang gaya belajarnya visual. Nah, kemudian saya juga sudah menyiapkan konten berupa suara, rekaman suara saya, dan ini diperuntukkan untuk siswa dengan gaya belajar auditori. Nah, selanjutnya dari hasil pemetaan, dari hasil asesmen awal yang saya lakukan itu, Bu, jadi ada 2 gaya belajar siswa. Jadi siswa di kelas 8 itu, jadi ada yang auditori dan ada yang visual. Sejauh ini yang kinestetik belum, gitu. Nah, nanti hasilnya dipaparkan sesuai dengan minat siswa. Di sini telah ada diferensiasi produk. Jadi siswa yang lebih berminat presentasi bisa melakukan presentasi. Siswa yang senang menulis biasanya nanti akan membuat sebuah tulisan. Siswa yang ingin menjelaskan menggunakan peta konsep juga akan membuat peta konsep. Begitu, Bu. Ya, Budina. Kita lanjut dengan percakapan selanjutnya, ya. Nah, biasanya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, Budina, biasanya kita itu ada masalah atau tantangan di kelas. Kira-kira masalah atau tantangan di kelas yang panjenengan hadapi itu apa saja, Budina? Yang sering saya hadapi dan ini sudah
saya rancang di RPP juga, Bu. Ya, biasanya itu siswa nanti akan mengalami kebosanan, tidak fokus gitu. Itu, Bu, yang sering saya hadapi. Setelah menghadapi tantangan atau masalah tersebut, pasti ada win-win solution atau strategi apa yang akan Bu Dina terapkan menghadapi masalah atau tantangan tersebut, Bu Dina, di dalam pembelajaran itu? Saya sudah menyiapkan semacam ice breaking, Bu. Mungkin semacam tepuk atau permainan di tengah-tengah pembelajaran. Gitu, Bu. Ya, sehingga merasa tidak bosan ya, muridnya ya. Jadi untuk membangkitkan fokus kembali. Contoh kecil, kadang kita hanya dengan meminta anak-anak, coba perhatikan saya, gitu. Perhatikan Bu Dina. Sekarang bersama-sama memegang dahi. Nah, tapi saya menunjuk dagu. Nah, jadi itu juga salah satu cara untuk melatih konsentrasi siswa. Media apa yang Bu Dina gunakan untuk pembelajaran diferensiasi di kelas panjenengan pada mata pelajaran prakarya ini, Bu Dina? Saya kan sudah melakukan asesmen awal ya, Bu. Nah, dari asesmen awal itu saya menemukan siswa di kelas 8 ini gaya belajarnya dua macam, Bu. Ada yang visual, ada yang auditori. Untuk itu, saya menyiapkan dua buah video yang sumbernya saya ambil di YouTube. Nah, itu untuk siswa dengan gaya belajar visual. Nah, untuk siswa dengan gaya belajar auditori, saya menyiapkan sebuah rekaman suara. Itu suara saya sendiri, itu yang saya siapkan. Berarti ada dua video ya yang akan digunakan untuk sebagai media pembelajaran tersebut. Iya, betul. Untuk membuat media tersebut, kira-kira kapan yang akan Bu Dina lakukan dalam pembuatan media pembelajaran tersebut, Bu Dina? Nah, hari ini kan kebetulan hari Kamis ya, Ibu. RPP-nya itu untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan hari Senin. Nah, kebetulan RPP-nya sudah siap, tinggal saya menyiapkan media pembelajarannya. Nah, dengan rentan waktu Jumat, Sabtu, Minggu, kira-kira kalau saya menyiapkan hari Jumat pun pasti selesai, Bu, karena videonya tinggal saya ambil dari YouTube. Kemudian pesan suaranya saya tinggal merekam suara saya sendiri. Saat kita melakukan observasi pembelajaran di kelas panjenengan nantinya nih, Bu Dina, kira-kira apa yang akan Bu Dina kembangkan di dalam pembelajaran tersebut, Bu Dina? Mungkin saya masih perlu banyak belajar untuk mengembangkan sebuah inovasi pembelajaran supaya siswa nantinya ya tidak bosan. Begitu, Bu. Nah, sejauh ini yang saya rencanakan kan baru berupa seperti ice breaking untuk mencairkan suasana, membangun fokus siswa kembali, itu, Bu. Untuk jadwal observasi, Bu Dina, kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelas panjenengan, bisa melihat panjenengan melakukan pembelajaran di kelas? Seperti saya sampaikan ya, Bu, saya sudah menyiapkan RPP untuk pembelajaran hari Senin. Jadi saya harap jenengan bisa mengobservasi saya pada hari Senin tersebut. Baik, Bu Dina, terima kasih atas waktunya. Nah, kita akan bertemu dengan pembelajaran di kelas jenengan yaitu pada hari Senin depan, nggih. Sekian dari saya, Bu Dina. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu kesibukan panjenengan hari ini. Peserta A siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Lalu jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita langsung memasuki pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang pengolahan umbi dan serealia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Dina mau menayangkan sebuah video. Tolong diamati, diperhatikan. Nanti Bu Dina akan memberi beberapa pertanyaan. Nah, dari tayangan video yang ini, apa yang berhasil kalian tangkap? Saya, Bu, kesuksesan sebuah bisnis itu tidak dapat diperoleh dengan cara instan, perlu kerja keras. Baik, terima kasih Nafila. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat lain? Saya, Bu, kesuksesan itu memerlukan pengorbanan baik waktu, tenaga, dan pikiran. Oke, benar sekali. Jadi, kalau kepingin sukses, kita harus berusaha. Banyak sekali yang dikorbankan. Entah itu waktu, tenaga, dan pikiran. Yang penting, jangan pernah menyerah. Nah, selanjutnya, karena hari ini kita mau belajar tentang umbi, di sini ada yang tahu tidak? Apa kandungan dari umbi kayu? Karbohidrat. Saya, Bu, air, protein, dan kalium. Wah, ternyata pengetahuan kalian memang sudah banyak ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama, nanti Bu Dina akan tayangkan sebuah video. Silahkan diamati. Setelah melihat video, diharapkan kalian dapat membuat langkah-langkah pembuatan sebuah kerupuk ubi dengan baik. Nah, itu didiskusikan dalam kelompok. Kemudian nanti hasil diskusinya bisa didemonstrasikan. Boleh ada yang presentasi, ada yang membuat teks, ada yang membuat pesan suara. Bu Dina bebaskan sesuai dengan minat kalian. Jangan lupa kerjakan secara mandiri, penuh ingin tahu, juga kreatif. Untuk itu anak-anak, nah kalian akan Bu Dina bentuk menjadi kelompok-kelompok diskusi belajar berdasarkan warna yang kalian sukai. Nah, di sini siapa yang suka warna hijau? Saya, Bu. Untuk tulis nama ya, ditempelkan dalam tulis nama. Siapa yang suka warna merah? Saya, Bu. Nah, sekarang siapa yang suka warna kuning? Saya, Bu. Saya, Bu. Terakhir, siapa yang suka warna biru? Saya, Bu. Sekarang silahkan berkelompok dengan anggota kelompoknya. Hijau dengan hijau, kuning dengan kuning, merah dengan merah, biru juga dengan biru.
yang akan Bu Dina tayangkan ini. Nah, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan ya. Sudah selesai ya kita nontonnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, untuk membuat kerupuk ubi, apakah 1 hari cukup Bu? Ataukah dibutuhkan beberapa hari? Saya mau mencoba menjawab Bu. Dari video yang saya lihat tadi, untuk membuat kerupuk ubi diperlukan minimal 3 hari. 1 hari untuk menjemur kerupuk, 1 hari untuk menyimpan di dalam kulkas, 1 hari lagi untuk menjemur kembali. Baik, terima kasih ya Tiara sudah membantu menjawab. Apakah ada yang masih mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baik, karena tidak ada, sekarang sebelum kita lanjut diskusinya, kita ice breaking terlebih dahulu. Perhatikan Bu Dina ya. Sekarang sama-sama kita pegang dagu. Nah, kan tidak fokus kan? Bu Dina tadi bilang pegang dagu, tapi ternyata ikut-ikut pegang dahi. Nah, oke. Kalau gitu sekarang sebelum kita lanjut berdiskusi, kita tepuk keren bersama-sama. Oke. Tepuk keren. 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 Oke, nah sekarang kita lanjut diskusinya ya. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, membuat langkah-langkah pembuatan kerupuk ubi. Nanti boleh kalau mau menjelaskan di depan boleh, mau membuat dalam bentuk tulisan boleh, mau menjelaskan dalam bentuk pesan suara juga boleh. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Bu Dina beri waktu sekitar 40 menit. Oke. Bu, saya mau menjelaskan menggunakan pesan suara. Boleh. Jadi direkam pakai HP-nya, nanti dikumpulkan bersama ya. Baik, karena dari 4 kelompok tadi ada 1 kelompok yang bersedia mau menyelesaikan tugas dengan cara mempresentasikan hasil diskusi, maka Bu Dina persilahkan kepada kelompok kuning untuk maju ke depan melakukan presentasi kelompok. Kami dari kelompok kuning ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang cara membuat kerupuk ubi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah ubi, tepung tapioka 500 gram, garam, ketumbar 1 sendok makan, bawang putih 4 atau 5 butir. Adapun cara membuatnya adalah haluskan bumbu, ketumbar, bawang putih, dan garam. Siapkan wadah, masukkan ubi yang sudah dikukus dan dihaluskan bersama bumbu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya rasa tidak ada, Bu. Itu sudah luar biasa sekali. Wah, kita kasih tepuk top untuk kelompok kuning ya. 1 kali tepuk top. 2 kali tepuk top. 3 kali tepuk top. Oke, silakan duduk.
Baik anak-anak, nah kegiatan kita sudah sampai pada refleksi. Nah nanti ke hasil diskusi kalian yang berupa tulisan boleh langsung dikumpulkan ke Bu Dina. Yang berupa pesan suara dari kelompok biru nanti dikirimkan ke Bu Dina juga. Nah kita mulai dengan refleksi yang pertama. Kegiatan apa yang paling kalian senangi hari ini? Saya senang berdiskusi, Bu. Selanjutnya, apakah ada yang masih belum dipahami? Tidak ada, Bu. Pertanyaan refleksi yang terakhir. Nah, apa yang kalian harapkan pada pembelajaran yang selanjutnya? Lakukan pembelajaran yang menyenangkan lagi ya, Bu. Bu, saya mengumpulkan gelas dulu ya. Kelas 8A siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, kesempatan hari ini sudah bisa hadir pada pasca observasi saya, juga Bu Yulia Wardatu Soleha sebagai guru praktik pengajar saya pada guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan hari ini, pada hari Senin 22 Mei 2023, kita akan melaksanakan pasca observasi di mana 3 minggu yang lalu, Bu Dina, sudah melaksanakan pembelajaran di kelas atau yang biasa disebut dengan observasi. Di sini saya akan menggali apa saja yang telah Bu Dina lakukan selama pembelajaran di kelas, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Dina, telah menerapkan pembelajaran yang sudah Bu Dina rancang sesuai dengan RPP berdiferensiasi dari pembukaan sampai penutupan. Di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada panjenengan, nggih? Iya, Bu. Yang pertama, dari pembelajaran di kelas yang sudah Bu Dina lakukan, apa sih yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai menurut Bu Dina selama ini? Menurut saya yang sudah tercapai dan berjalan cukup baik itu ya, Bu. Yang pertama dari RPP, saya merasa sudah terrealisasi 98%. Gitu. Nah, kemana 2%-nya? 2%-nya itu karena ada hal-hal yang menurut saya tidak berjalan sesuai dengan RPP yang saya susun. Nah, selain itu dari RPP yang saya susun, kemudian pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yang sudah tercapai tentu saja tujuan pembelajarannya. Jadi saya lihat dari segi tagihan siswa, nah di situ kan ada diferensiasi produk. Ternyata dari anak-anak itu juga bisa mengumpulkan 98% lah. Nah, karena masih ada yang belum mengumpulkan ini, Bu. Kendala atau hambatannya nanti akan saya tindak lanjuti gitu. Nah, waktu untuk mengumpulkan diferensiasi produk itu kan saya beri jangka waktu 1 minggu. Ternyata yang membuat tulisan terkumpulkan semua, yang membuat video juga terkumpulkan semua. Ini ada yang belum mengumpulkan, ada 2 siswa, yaitu yang pakai suara, Bu, media suara. Auditori. Iya. Nah, jadi kalau dari segi apa yang belum tercapai ya, itu mungkin dari tagihan belum 100% terkumpulkan. Jadi respon siswanya itu seperti yang belum 100% seperti yang saya harapkan. Gitu.
Kemudian Bu Dina, untuk yang 2% itu harus ditagih langsung atau melalui pesan atau apa gitu? Kemarin sudah sempat saya beri pesan singkat ya Bu lewat WhatsApp. Nah, respon anaknya ya, iya Bu, besok Bu gitu. Cuma kok saya menagih kembali belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang gitu. Nanti setelah ini akan saya tindak lanjut. Berarti masih janji nggih? Iya. Terus Bu Dina, apa yang Bu Dina rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan ber-KSE pada rancangan pembelajaran jenengan di kelas? Yang saya rasakan tentu puas ya Bu ya, senang gitu. Kenapa? Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita tuh bisa mengakomodasi kebutuhan siswa. Nah, ternyata kan kebutuhan anak-anak itu kan beragam gitu ya Bu. Nah, dari asesmen awal yang saya lakukan, anak-anak itu ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditori. Jadi kan tidak mungkin saya menyamakan kontennya untuk dua kebutuhan yang berbeda, dua gaya belajar yang berbeda ini. Maka saya harus menyiapkan dua konten yang berbeda. Anak yang visual saya sediakan video, anak yang auditori sebenarnya bisa menggunakan video karena kan ada suaranya ya Bu. Itu Bu. Jadi saya merasakan lebih bisa memenuhi kebutuhan murid-murid saya. Tapi kemarin yang auditori di kelas itu menggunakan pesan suara jenengan. Iya, saya membuat pesan suara. Jadi saya rekam suara saya, kemudian saya berikan ke anak-anak, diperdengarkan kepada anak-anak sebagai konten belajar mereka. Apa yang menjadi hambatan atau masalah serta kendala saat pembelajaran proses di kelas tersebut Bu Dina? Kendalanya atau masalah, tantangan yang saya hadapi seperti yang saya sampaikan tadi Bu. Gimana ya, ternyata respon anak-anak itu tidak seperti yang saya harapkan gitu. Padahal saya sudah mengemas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka kan. Nah, bagi yang gaya belajarnya visual sudah saya beri video. Terus gaya belajarnya yang auditori saya beri pesan suara saya kan. Nah, terus untuk diferensiasi produk itu pun juga saya beri keleluasaan, kebebasan kepada anak-anak untuk memilih sendiri produk apa nanti yang akan mereka hasilkan, apa teks tulis, apakah video, apakah suara, gitu. Ternyata anak-anak kan saya beri kebebasan sesuai dengan minatnya. Ternyata meskipun mereka memilih sendiri, mungkin memang berdasar kesukaannya, ya sampai saat ini ternyata ada 2 siswa yang masih belum mengumpulkan produk yang saya tagihkan itu Bu, sebagai tagihan saya, sebagai tugas mereka. Nanti hambatannya seperti itu ya? Iya. Mungkin ada solusi setelah ini Bu Dina. Bagaimana caranya agar mereka itu antusias, kemudian mau mengumpulkan tugas, jadi tidak ada yang tidak mengumpulkan sama sekali Bu Dina? Rencana saya itu begini Bu, jadi tetap melakukan asesmen awal ya Bu. Nah, mungkin karena ini praktek pertama saya, jadi dari asesmen awal praktek saya mempelajari pembelajaran diferensiasi ya Bu. Jadi asesmen awal itu mungkin ada miss gitu ya. Nah, ada miss, jadi mungkin tidak sesuai. Harusnya anak ini nih ternyata bukan auditori tapi kinestetik gitu ya. Atau anak ini ternyata minatnya bukan di menulis, atau anak ini ternyata minatnya bukan pada video tapi dia lebih berbakat pada menulis, seperti itu. Itu mungkin yang perlu saya harus benahi lagi di awal. Kemudian kalau masalah nagih tugas gitu ya Bu, nagih tugas. Kayaknya ini saya perlu lebih kenceng gitu ya, nagihnya gitu ya. Ayo pakai cara yang berbeda gitu ya. Itu Bu. Berarti harus
ada win-win solutionnya ya, menagihnya ya. Iya, karena kan saya nagihnya hanya lewat WA ya Bu. Mungkin bisa ketika di sekolah gini nih, saya harus cari anaknya nih. Nah, kemudian saya sampaikan secara face to face nih, gitu, itu Bu. Biar anaknya mau mengumpulkan tugas. Iya. Sesuai dengan tepat waktu ya, sehingga tercapai 100%, bukan 98%. Betul. Nah, Bu Dina, apa yang akan menjadikan Bu Dina yakin jika pembelajaran di kelas lain itu memenuhi kebutuhan siswa tersebut, Bu Dina? Itu, jadi kan pembelajaran yang saya lakukan ini kan bukan hanya saya praktekkan di 8A Bu, tapi di 8B juga, 8C juga, 8D juga. Nah, kebetulan saya kan tidak hanya mengajar mata pelajaran prakarya, tapi juga mengajar mata pelajaran IPA. Nah, di pelajaran IPA juga saya sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Nah, baik dari pembelajaran diferensiasi kontennya, diferensiasi produknya juga sudah mulai saya terapkan. Gitu. Kalau melihat di pembelajaran IPA, saya rasa berhasil Bu untuk diferensiasi produk itu. Kenapa? Karena tagihan siswanya ternyata 100% mengumpulkan Bu. Itu di siswa kelas 9. Jadi beda jenjang, terus beda mapel ya? Iya. Terus anaknya pun juga berbeda. Iya. Kan pasti kebutuhannya pun berbeda-beda, macam anak. Minatnya juga berbeda. Itu yang menentukan juga ya? Iya, betul. Ada sesi ini Bu Dina. Mulai dari pra-observasi, observasi, juga pasca yang kita laksanakan ini, gimana perasaan yang Bu Dina? Perasaannya apa ya, agak lega lah ya Bu, seneng gitu. Kalau yang pra-observasi itu kan pasti kita punya keresahan gini nih. Saya tuh punya keresahan gini, ini bisa ndak ya, berhasil nggak ya gitu. Ternyata dengan dengan bincang-bincang kita tuh menumbuhkan keyakinan saya gini, wah dicoba sajalah gitu ya. Itu. Kemudian pada kegiatan bincang-bincang kita yang sekarang ini, nah itu ternyata menjawab keresahan-keresahan saya. Nah kayak tantangan yang saya hadapi ini harus bagaimana ya. Ternyata kayak tadi, saya menyampaikan ke Bu Ika, saya tuh sudah nagih loh Bu Ika, lewat WA Bu Ika. Dan itu tidak saya lakukan 1 kali, 2 kali, berkali-kali saya WA. Akhirnya saya menemukan solusi yang lain itu. Berarti saya perlu melakukan cara lain, pendekatan yang lain. Nah, saya temui, saya tagih secara tatap muka langsung begini. Ya. Itu Bu. Apa hal positif yang sudah Bu Dina lakukan selama proses pembelajaran Bu Dina? Nah, kalau hal positif yang sudah saya lakukan selama pembelajaran ya, yang pertama saya sudah mulai itu Bu, yaitu melakukan asesmen awal ya. Kemudian bisa memetakan kebutuhan murid berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan. Misalkan ada anak yang gaya belajarnya visual, ada anak yang gaya belajarnya auditori. Kalau di kelas 9 itu di pelajaran IPA itu bahkan saya menemukan anak yang gaya belajarnya kinestetik Bu. Bergerak terus gitu? Iya. Jadi menurut saya itu anak yang kinestetik itu membuat saya itu harus berpikir lebih keras gitu. Wah, diberi konten apa ya gitu ya, biar anaknya bergerak gitu. Itu Bu, itu yang saya rasakan. Hal positifnya jadi bisa memenuhi kebutuhan belajarnya murid gitu Bu, sesuai dengan gaya belajarnya, minatnya. Tuh. Kalau kinestetik seperti itu Bu Dina, contohnya pembelajaran yang cocok untuk murid seperti itu gimana Bu Dina? Saya pernah, cuma ini bukan di pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Cuma yang kinestetik ini saya pernah di itu Bu, saya buat kayak puzzle, nyusun puzzle. Jadi puzzle-nya ada di sebelah sana, nah kemudian papan penyusunnya ada di sebelah sini. Jadi anak-anak perlu usaha dulu untuk ngambil tuh, bergerak dari sana, ngambil, nyusun ke sini, begitu seterusnya. Jadi jalan seperti iya, itu? Jalan. Soalnya kan kinestetik ya, iya. Gerak. Kemudian Bu Dina, apa yang ingin jenengan tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang kepingin saya tingkatkan itu berarti dari diri saya sendiri Bu. Berarti saya tuh harus lebih inovatif lagi.
merencanakan pembelajaran, kemudian ya intinya mengemas pembelajaran supaya tetap menyenangkan, tapi kebutuhan belajar anak tuh tetap bisa terpenuhi gitu, Bu. Nah, apa nggak ada rencana untuk mengajak anak-anak belajar di luar gitu, Bu Dina? Ya, ada, Bu. Itu juga pernah saya lakukan, Bu, kayak belajar ekosistem. Nah, itu saya ajak keluar anak-anak bermain di luar sambil belajar. Berarti belajar di luar sambil dikasih tugas ya? Iya. Jadi kalau yang pembelajaran yang saya laksanakan di luar itu materi ekosistem itu ya, Bu. Jadi anak-anak tuh sudah saya beri peta-peta sendiri, tempat-tempat lokasi sendiri untuk mengamati ekosistemnya gitu. Jadi tidak hanya jalan-jalan, tapi ada tugasnya serta ada pengumpulan tugasnya. Iya. Selama rangkaian supervisi akademik ini, Bu Dina, apa yang sudah Bu Dina dapatkan? Seperti tadi saya sampaikan itu, Bu. Saya kan punya keresahan-keresahan. Nah, waktu pra itu merasa tidak yakin kan ya, pembelajaran saya ini bisa nggak ya gitu ya, berhasil nggak ya. Terus ternyata setelah bincang-bincang kita hari ini kan saya itu ada beberapa hal yang masih belum tercapai. Seperti yang saya bilang tadi 98%, ada 2 siswa. Nah, ternyata saya bisa menemukan solusi lain gitu. Nah, nagihnya gitu ya, yang pakai ayo dicari ini anaknya nih gitu. Dicari ini anaknya nih, ditagih face to face tatap muka. Itu, Bu. Jadi dari kegiatan bincang-bincang kita hari ini, saya itu merasa bisa menemukan solusi-solusi lain dari keresahan yang sedang saya hadapi. Ada win-win solutionnya ya? Iya. Nah, terima kasih Bu Dina atas waktunya mau melakukan coaching supervisi akademik dengan saya. Juga Bu Yulia, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan panjenengan selaku pengajar praktek saya pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.